Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini NPM 18160166 dari PGSD 6B. Saya akan menjelaskan tentang micro-teaching atau simulasi pembelajaran. Hakikat dari micro-teaching. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di situ guru memiliki kualifikasi minimal berpendidikan strata 1 atau S1. Jadi, untuk mewujudkan suatu kualifikasi guru profesional tersebut, maka dibuatlah program PPL yang di dalamnya mencakup suatu micro-teaching. Micro-teaching itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu micro dan teaching. Micro sendiri yaitu sederhana atau sempit, sedangkan teaching berarti mengajar atau mendidik. Jadi, micro-teaching merupakan suatu pelaksanaan atau suatu praktek pengajaran yang dilakukan secara sederhana atau sempit. Penyederhanaan ini ditinjau dari beberapa perbedaan, yaitu jika kita lihat dari mengajar pada umumnya itu memiliki estimasi waktu sekitar lebih dari 30 menit. Namun untuk micro teaching ini sendiri digunakan waktu hanya 10 menit saja. Dan untuk micro teaching ini jumlah peserta didik itu terbatas, tidak sebesar ketika mengajar di kelas. Dan untuk tempat untuk micro teaching ini bisa di mana saja, seperti misalkan laboratorium dan lain-lain. Tidak hanya seperti mengajar pada umumnya yang dilakukan di kelas. Tujuan dari micro-teaching ini sendiri ialah untuk memfasilitasi calon guru mempraktekkan, mendiskusikan, melatih suatu keterampilan mengajar. Sedangkan manfaat yaitu untuk melatih, mengembangkan kemampuan keterampilan calon guru dalam keterampilan mengajarnya. Pada micro-teaching ini juga ada salah satu observer untuk memberikan masukan dan kritik atau saran yang membangun kepada calon guru yang melakukan micro-teaching agar dapat memperbaiki dan mengetahui kekurangan dan kelebihan dirinya masing-masing. Manfaat dari micro-teaching ini untuk calon guru yaitu dapat melatih keterampilan mengajar, dapat juga untuk memperbaiki dan mengetahui apa kekurangan-kekurangan dan kelebihan keterampilan mengajar yang dimilikinya. Sedangkan untuk guru yang telah menjadi guru itu untuk memperbaiki dan menambah wawasan tentang mengajarnya, juga untuk mengikuti perkembangan zaman yang dimana pendidikan ini dengan begitu pesatnya maju. Jadi untuk guru dapat mengembangkan kemampuan mengajarnya dan menemukan hal-hal baru melalui micro-teaching ini. Sedangkan untuk supervisor atau observer, ia dapat mengkritik atau menemukan hal-hal baru dan dapat mengamati secara akurat dan komprehensif tentang seseorang yang melakukan micro-teaching tersebut. Dan juga dapat mengembangkan dan memberikan kebijakan-kebijakan baru untuk perkembangan yang lebih baik. Selanjutnya adalah karakteristik dari micro-teaching. Jika kita lihat seorang guru yang sedang mengajar, maka kita akan melihat seorang guru yang ada di depan kelas dan menyampaikan materi kepada anak-anak. Sedangkan ketika micro-teaching ini kita akan melihat secara jelas mana pembukaan, lalu ada tanya jawab, lalu ada penguatan dan lain-lain secara detail, dan kita akan memperhatikan tidak hanya materi yang disampaikan oleh guru tersebut, namun kita juga memperhatikan bagaimana sih cara guru tersebut untuk mengajar, seperti memulai keterampilan menutup, dan lain-lain. Namun seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu untuk micro-teaching ini sendiri dalam bentuk yang lebih sederhana, seperti misalnya ukuran siswa itu tidak banyak seperti yang dilakukan oleh guru di kelas. Siswa tuh hanya 5 orang cukup, dan estimasi waktu hanya 10 menit. Tapi dilihat bagaimana
cara dan keterampilan mengajar dari guru tersebut, tidak hanya memperhatikan tentang penyampaian materi dan materi yang dijelaskan oleh guru tersebut, namun secara detail seperti metode yang digunakan, keterampilan mengajar, membuka dan menutup, menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran dan lain-lain. Prinsip-prinsip dalam micro teaching. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi ini sangat penting dikuasai oleh seluruh calon guru. Yang diperlukan di sini adalah bagaimana cara si calon guru tersebut memusatkan perhatian dan merhatikan peserta didiknya agar timbul rasa termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Lalu selanjutnya aktivitas. Aktivitas tidak hanya dilakukan secara fisik oleh peserta didik, namun juga harus dilakukan secara emosional dan sosial. Lalu belajar merupakan suatu aktivitas. Jadi bagaimana cara calon guru untuk mengemas si siswa tersebut agar mereka tidak merasa bosan dalam melakukan aktivitas belajar tersebut. Lalu selanjutnya penguatan, yaitu suatu proses tanya jawab seperti itu yang nantinya akan diberikan penghargaan atau reward dan hukuman untuk para siswa. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan semangat belajar anak dan agar anak termotivasi. Hal ini harus dikuasai oleh calon guru agar anak-anak dapat melakukan suatu pembelajaran dengan memiliki semangat yang tinggi. Lalu selanjutnya ada tantangan. Tantangan yaitu suatu pemberian tugas atau tanya jawab dan sebagainya sebagai melatih kemampuan berpikir siswa, sejauh mana siswa tersebut mendapatkan suatu informasi dari hal yang telah diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah perbedaan individual. Perbedaan individual ini merupakan suatu hal yang wajar dan terjadi di suatu pendidikan karena perbedaan individual ini dimiliki oleh semua siswa dan bagaimana cara seorang guru tersebut dapat memberikan pembelajaran yang semestinya walaupun peserta didik berbeda-beda. Selanjutnya ada metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Metode pembelajaran yang pertama adalah metode pembelajaran terpadu. Metode pembelajaran terpadu ini menggunakan pembelajaran berbasis tematik yang mana memberikan suatu pengalaman yang sangat menarik untuk siswa agar siswa tidak memiliki pengalaman yang tidak terlupakan dan akan memberi hal yang membekas dalam ingatan siswa tentang suatu pembelajaran yang telah ia laksanakan. Selanjutnya ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan yang mendorong anak untuk melakukan dan mengenal suatu pendekatan-pendekatan ilmiah seperti menanya, mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dalam pendekatan saintifik ini, anaklah yang berperan aktif dalam pembelajaran, bukan gurunya. Landasan filosofis kurikulum 2013, yang mana landasan filosofis ini berpacu pada Pancasila, dan pembelajaran harus menggunakan kearifan lokal dan budaya. Jadi, siswa atau peserta didik harus memahami dan mendalami tentang kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, ada landasan yuridis yang mana pendidikan harus dilandaskan oleh suatu ketentuan dari peraturan-peraturan yang mengharuskan adanya misalnya pembuatan RPP sebelum mengajar, lalu ada standar proses, dan lain-lain. Semuanya pastinya akan berpacu dan akan berangkat dari suatu peraturan-peraturan yang ada seperti undang-undang, peraturan menteri dan lain-lain. Dasar pemikiran merupakan suatu hal yang harus dicapai oleh peserta didik seperti adanya dari afektif, psikomotor, dan kognitif. Hal-hal tersebut dibantu oleh adanya model-model pembelajaran seperti problem solving, discovery learning, dan lain-lain. Pembelajaran juga disesuaikan dengan kemampuan berpikir siswa seperti
Mungkin di kelas rendah adanya pertanyaan-pertanyaan tentang sebutkan, pilihlah. Lalu untuk di kelas-kelas tinggi sudah menggunakan kata-kata analisis dan lain-lain. Penerapan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik ini harus dilaksanakan menggunakan buku pedoman guru dan buku pedoman siswa, di mana pembelajaran ini dilakukan dengan pendekatan saintifik dan guru perlu menjadwalkan kapan pembelajaran tematik ini dilakukan. Biasanya pembelajaran tematik ini dilakukan 1 hari 1 pembelajaran. Satu tema terdapat beberapa subtema. Satu tema biasanya terdapat 4 subtema dan masing-masing subtema itu ada 6 pembelajaran. Jadi satu subtema biasanya digunakan untuk 1 minggu atau 6 hari. Pengaturan jadwal pembelajaran tematik yaitu jadwal ditentukan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Tema sebagai suatu pemersatu mata pelajaran ditulis dalam beberapa subtema. Lalu untuk muatan lokal itu tetap ada, seperti misalkan pembelajaran muatan lokal seperti bahasa Lampung, bahasa Inggris, lalu pendidikan agama dan lain-lain itu berbeda dengan tema dan waktunya di luar dari pembelajaran tema. Yang kedua ada pemanfaatan dari TIK atau teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. TIK digunakan sebagai pembuatan media pembelajaran seperti animasi video untuk mendukung sebuah pembelajaran. Yang ketiga ada persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Lalu tahapan-tahapan yang harus dipahami dalam melakukan pembelajaran mikro yaitu mengetahui hakikat-hakikat dari micro teaching itu tersebut, seperti fungsinya, lalu pengertian micro teaching, tujuan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, memahami berbagai keterampilan-keterampilan micro teaching. Lalu yang ketiga, mempraktekkan atau mengobservasi di tempat-tempat yang akan dilakukan micro teaching. Yang keempat, membuat persiapan tertulis. Lalu membuat kelompok. Selanjutnya ada keterampilan dasar mengajar. Yang pertama ada keterampilan membuka pembelajaran. Yang harus diperhatikan dalam keterampilan membuka pembelajaran ini adalah mempersiapkan siswa, menarik perhatian siswa, mempersiapkan mental siswa, dan lain-lain. Membuka pembelajaran tentunya harus disertai dengan salam, lalu mempersiapkan siswa, menyampaikan informasi yang akan dipelajari hari ini, menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu mengecek kerapihan siswa, mengecek daftar hadir siswa, dan lain-lain. Selanjutnya untuk keterampilan inti dari pembelajaran yang seharusnya dilakukan adalah seperti mempersiapkan media pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajaran, dan apa yang harus kita lakukan tentang adanya tanya jawab, lalu adanya sebuah pemberian menyampaikan materi, dan juga harus memberikan sebuah perhatian sampai mana si siswa tersebut dapat mengerti tentang apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Untuk keterampilan menutup, guru harus memberikan feedback atau umpan balik seperti bertanya jawab tentang apa yang telah dipelajari hari ini, lalu memberikan tugas untuk sebagai bahan evaluasi guru dalam mengetahui sejauh mana si siswa dapat memahami pembelajaran telah diberikan oleh guru pada hari ini, dan guru juga harus memberikan motivasi kembali kepada siswa agar siswa bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.